bawa satu ya. Hah? Bisa ini. Berani, siapa sih yang gak suka siomay? Rasanya yang gurih membuat makanan yang satu ini punya banyak penggemar. Nikmat. Apalagi ditambah bumbu kacang yang endes kayak gini ya pemberani. Bikin pengen tambah dan tambah lagi. Siomay biasa dibuat dari daging ikan atau udang yang dicampur dengan tepung sagu dan aneka bahan lainnya. Ini siomay ada macam variasinya. Ada siomay warna-warni kayak gini ya. Wah, jadi kelihatan lebih cantik kan? Tapi tetep loh, siomay original masih nggak ada lawan. Makan dan makannya sih enak ya pemberani. Tapi kalau jadi pembuat dan penjual siomaynya gimana ya? Kali ini berani coba, mau mencoba menjadi pembuat sekaligus penjual siomay. Pagi-pagi saya sudah ke pasar nih pemberani. Saya menemani Pak Damuri belanja ke pasar. Biasanya setiap jam 5 pagi beliau sudah berangkat. Pak Damuri sudah 32 tahun menjadi pembuat sekaligus penjual siomay loh pemberani. Wah, lumayan lama kan? Semua bahan-bahan kami beli di Pasar Impres Serdang Kemayoran. Bahan-bahan yang kita beli ini untuk memenuhi 20 gerobak siomay pemberani. Kita beli dulu kacang tanah yang akan kita gunakan untuk membuat bumbu siomaynya. Kacangnya langsung digiling biar halus, jadi nanti untuk mengolahnya akan lebih mudah. Karena menggilingnya butuh waktu, saya dan Pak Damuri sambil masuk ke dalam pasar untuk membeli kebutuhan lainnya. Sekarang kita membeli bahan utama untuk membuat siomay nih, yaitu ikan. Yang digunakan untuk membuat siomay biasanya ikan tuna, tenggiri atau marlin, tergantung dari ketersediaan ikannya. Ini aku kalau boleh tahu ini tuh dagingnya kayak gimana sih Bu? Ini dagingnya kayak begini. Ini tuh daging apa ya? Ikan apa ini? Ikan tuna. Oh, ikan tuna. Berarti ini nanti tinggal kita hancur-hancurin lagi ya Pak? Direbus. Oh, direbus. Oh, oke. Begini makanya. Biasanya Bapak kalau beli langsung sebungkus ini berapa kilo? Paling ada 6 kilo. 6 kilo. Ini udah 6 kilo belum Bu? Ini 5 kilo. Oh, ini 5 kilo. Berarti aku bayar deh 6 kilo ya ambilnya. 6 kilo. Iya, 6 kilo aja. Untuk menyediakan ikan setiap harinya, Pak Damuri sudah memiliki langganan pemberani agar kualitas ikan yang digunakan terjamin dan sesuai dengan selera konsumen. Untuk membuat siomay dibutuhkan daging ikan sebanyak 6 kg. Ikan sudah didapat, sekarang kita beli kentang yuk sebagai pelengkap siomaynya. Kentang yang digunakan mulai dari yang berukuran kecil hingga sedang. Kebutuhan tiap harinya mencapai 8 kg. Ini kita langsung masukin aja ya Pak? Ya, masukin. Oke. Ini pilihnya tetap yang kecil-kecil aja? Iya, yang kecil, ukuran standar. Selain membeli kentang, di toko sayuran ini kita juga membeli kol sebanyak 3 kilo. Semua belanjaan sayuran harus saya bawa dengan karung karena memang jumlahnya cukup banyak pemberani. Nah, yang harus dibeli lagi telur pemberani. Kurang pas dong kalau siomay nggak ada telurnya. Ini pemberani kita tinggal beli telur aja nih bahan terakhir yang harus kita beli. Biasanya dalam sehari kebutuhan telur untuk para pedagang siomay mencapai 10 kg nih. Saya juga memilih sebagian telur yang akan digunakan untuk pelengkap siomaynya. Tadi kan aku udah pilih ya, nanti diantar kan? Ya nanti diantar Kak. Bener ya diantar ya sampai Ya. rumah Bapak. Siap. Siomay. Oke, dadah. Makasih Mas. Yuk, Pak. Sudah beres nih belanjaannya. Karena belanjaannya banyak banget, aku hanya membawa sebagian aja nih pemberani. Sisanya akan diantar langsung sama ojek langganan. Sekarang tinggal membawa bahan-bahannya ke rumah untuk diproses membuat siomay bersama-sama karyawan yang lain. Perasaan aku sih excited ya hari ini. Aku benar-benar tahu banget gimana berarti dari bangun subuh tukang siomay itu belanja, terus ke pasar belanja benar-benar buat keperluan semua bahan-bahan siomaynya, tawar menawar. Wah sumpah seru banget sih. Sesampainya di rumah, kita harus pastikan semua bahan sudah lengkap nih, termasuk yang diantar.
Kalau bahan sudah sampai, semua pedagang siomay sudah bersiap di posisi masing-masing. Karena semua dikerjakan secara bersamaan agar siomay dan bahan pelengkapnya bisa cepat selesai. Bersama Pak Damuri, saya langsung mengiris pare yang harus diolah terlebih dahulu. Saya harus memotong pare menjadi beberapa bagian dengan cepat. Karena setelah selesai dipotong, pare-pare ini harus segera direbus. Yuk, matangnya yang cepat, Mbak. Ya, biar kelihatan berani banget gitu loh. Ya. Ini emang aku kurang cepet Oh, ya, Pak? cepet, Udah ya. habis. Ini aku cepet nih, Pak. Tuh. Oke. Untuk Ini pare, semua ya. satu gini untuk berapa Bawa ke banyak? dapur, kasih Mas Yono. Oke, ini aku bawa ya. Ya, biar direbus. Ini Mas Yono, itu. Direbus. Jadi ini kita pengen ngerebus dulu pemberani. Untuk bagian masak-memasak hanya dipegang oleh satu orang. Dan mengatur semua jenis bahan mana saja yang harus dimasak secara urut. Setelah pare direbus, sekarang saya harus mengangkat ikan yang akan digunakan menjadi bahan siomay. Terus apa sini aku ngapain lagi nih, Pak? Kan udah aku angkat ikannya. Kok jadi ngerebus Ini telur? ditutup dulu. Oh, ditutup dulu ya. Tutup. Ini boleh ikan diangkat, ditaruh sebelah sana. Ini angkatnya Nah, sampai sama di bawah. pancinya. Enggak panas, pancinya enggak panas. Taruh sana ya, Pak? Ya. Oke. Sekarang lanjut untuk mencincang ikannya ya pemberani. Jenis ikan yang digunakan akan mempengaruhi rasa dari siomaynya itu sendiri. Hari ini dapatnya tuna. Wah, selain bergizi, pasti rasanya sangat lezat. Oke, gitu ya. Ya udah, aku coba ya. Proses selanjutnya membuat siomaynya. Ikan yang telah matang dicincang sampai halus, lalu dicampur dengan tepung tapioka. Sembari saya mencincang ikan, Pak Damuri menyiapkan 3 ember yang berisikan tepung tapioka untuk membuat adonan siomay. Jadi pemberani, setelah kita cincang-cincang ikannya, terus kita masukin barang adonan mie-nya juga, nanti kita adonin, kita bentuk bulat, lalu kita gabung di sini bareng sama tepung tapiokanya. Meski terlihat gampang, ternyata mencincang ikan bikin tangan saya pegel juga pemberani. Jadi pemberani, ini aku udah selesai buat nyincang-nyincang ikannya. Nah, tadi selama aku nyincang, aku benar-benar ngerasa ya aku pegel banget di sini karena aku sekuat tenaga buat nyincang ikan-ikannya. Setelah ikan-ikan ini dicincang, kita bakal bikin bahan adonan dan aku bakalan nyampur ke tepung tapiokanya. Setelah ikan dicincang, lalu aduk ikan dengan bumbu dan mie agar tercampur rata. Mie ditambahkan agar siomay kenyal dan tidak keras. Ini di sini ada daun bawangnya juga, terus ada campuran mie, ada tadi ada ketumbar ya Pak, sama bawang putih. Ini semuanya ditumbuk. Semuanya ditumbuk halus. Tinggal dicampur di sini. Setelah ikan dicampur dengan bumbu, saatnya membagi menjadi 3 bagian. Yang selanjutnya dimasukkan ke dalam ember yang berisi tepung tapioka. Nah, berarti ini kita tinggal masukin ke sini ya Pak? Iya. Oke. Sini dulu, dua. Apa tuh Pak? Dari sini dulu. Oh, berarti dari sini Iya, aja? dari dulu. Iya Pak, kita ini langsung tumpahin aja Ya, semuanya ya? bulan, pakai tangan, jangan ditumpang. Nah. Kita manual semua, nggak ada mesin, nggak ada ini. Oh, bagi 3. Lihat ini dan aja. Aduk ikan yang sudah dibumbui dengan tepung tapioka sampai rata ya pemberani. Kalau sudah rata, sekarang harus diaduk agar jadi adonan. Nah, biar aroma ikannya makin terasa, tambahkan air rebusan ikan yang masih panas ya. Setelah air dituang, harus segera aduk memakai tongkat agar bisa menjadi adonan siomay yang sempurna. Yuk, selanjutnya kita ngaduk pakai air panas, disiram. Oh, ini kayak Kembang, langsung ya. diaduk aja ya? Berarti. Ya. Macam anggur kok, macam anggur kalau boleh. Ini langsung diaduk aja ya Iya, Pak? langsung. Disinilah tingkat kesulitan paling tinggi dalam membuat siomay. Proses ini yang menentukan rasa siomay ikan akan jadi enak atau enggak. Karena kalau aduknya nggak bener, adonannya nggak akan jadi nih.
Nah, ini udah bener belum Pak aku ngaduknya? Ngaduknya udah bener, cuma belum merata gitu. Oh, harus Supaya benar-benar rata ya sekata. diaduk terus, jangan kasih air lagi. Kalau kasih air lagi ntar banyak encer, jadi susah dibikin somennya. Oh, Takarnya udah cukup airnya. takarannya emang segitu ya tadi ya? Tinggal pakai tenaga doang yang dikeluarin. Waduh, meski sudah mengaduk lama ternyata cara saya salah pemberani. Pantas aja adonannya nggak jadi-jadi. Ya Tuhan, maaf ya Pak. Ya ini mah nggak diaduk, kusuk-kusuk mulu Mbak Ida. Tadi aku udah Gimana mau begini-begini, rata? Pak. Aduh. Nih, Ya udah. ntar. Oke. Nah, gini, nah. Aduk. Nah. atas doang mah nggak jadi. Oke, Nah, oke, kalau coba gini- sini aku. Gini doang mah. Iya, aduk. iya, Nah, aku nah, cobain gitu. sini. Ya. Kakak lihat agak dalam. Gini bukan? Ah, Gini ya. ya. Oh, Ya, iya. mantap. Oke pemberani, jadi hari ini aku udah ngaduk adonan somainya, cuma ternyata aku gagal karena ngaduknya tuh benar-benar harus kuat tenaga. Dan tadi di sebelah aku ada mas-mas yang ngaduk juga bareng sama aku, mereka udah jadi tapi aku nggak jadi-jadi, aku jadi nggak enak karena banyak banget yang tumpah-tumpah. Meski belum berhasil membuat adonan siomay, saya tidak patah semangat untuk mencetak siomaynya pemberani. Perlahan saya belajar cara mencetak siomay dari Pak Damuri nih. Nah Pak, ini kita kan mau langsung bikin adonan ininya ya, nggak bentuk-bentuk somainya. Tinggal nyetak maksudnya. Iya, nyetak. Tangan kita basahin dulu. Nah, Dibasahin, begini. Ya. terus aku ambil ya. Iya, terus dicubit begini aja. Tuh. Nah, dicubit begini aja. Untuk mencetak siomay, kesulitan yang dihadapi adalah adonan yang lengket. Jadi nggak bisa mencetak siomay dengan baik nih. Aduh, lengket semua di tangan. Ini aku udah berusaha buat bikin adonannya, cuma bener-bener di tangan aku lengket, sedangkan di tangan bapaknya tuh kayak nggak lengket, cepet banget. Tapi nggak bisa tuh, aku pengen begini lengket banget kayak ada lemnya. Belum kenal, belum menjiwai. Nah, kalau udah kenal, udah menjiwai, udah pinter, nggak lengket. Oke gini ya Pak, bener. Setelah memperhatikan dan mencoba beberapa kali, akhirnya saya bisa mencetak siomay dengan benar pemberani. Yes! Jadi pemberani aku udah tahu nih triknya biar nggak lengket. Tadi kan kalian lihat ya tangan aku lengket banget. Jadi ini tuh harus diairin dulu, terus juga bener-bener tangannya tuh harus kayak secepat ini. Jadi adonannya jadi dan bisa langsung dilihat tuh. Dalam satu loyang berisi sekitar 150 butir siomay. Nah, kalau sudah penuh, kita kukus siomaynya sampai matang. Ini aku bawa ya Pak? Ya, di situ minta ilmunya yang di dapur. Ini aku bawa satu ya. Hah? Bisa, ini. Gimana nih Pak? Ya harus berani. Pak maaf ya Pak, somainya tadi jatuh. Gak apa-apa, yang penting Mbak Indahnya selamat. Gak apa-apa ya Pak. Untuk mengukus siomay membutuhkan waktu sekitar 20 menit agar matang sempurna. Nah, kalau sudah matang, angkat dan diamkan siomay. Agar siomay cepat dingin, harus dibalik dan didiamkan. Membalik siomay ini bikin saya deg-degan loh pemberani, karena kalau salah dikit bisa jatuh deh siomaynya. Tadi Pak ini aku gini-gini ya. Wah! Untung gak ini ya Pak. Terus ini gimana nih Pak? Udah gini aja. Terus gimana nih? Pasin, nah. Oke. Yeay, berhasil. Kalau sudah dikukus seperti ini, proses bikin siomaynya sudah hampir selesai nih pemberani. Ya, jadi pemberani hari ini aktivitas aku saat ini aku udah selesai. Tadi aktivitas pertama aku tadi udah belanja di pasar bahan-bahan kebutuhan untuk bikin somai. Dan tadi aku pas selesai sampai sini aku langsung bikin somai. Dari aku cincang-cincang ikan, aku ngadonin somainya sampai aku nyetak somainya dan aku bikin gulung-gulung kol itu sendiri. Nah, sekarang juga aku udah selesai buat kukus somainya.
Jadi nanti tinggal kita langsung dagang aja kali ya Pak setelah ini. Enggak, bikin bumbu dulu. Oh iya Pak, bumbunya belum ya? Belum. Terus gimana Pak bikin bumbunya? Ntar ini penggorengan udah nganggur terus bikin bumbu. Oh, oke, berarti kita selesai ini dulu baru kita bikin bumbunya ya. Oke, siap. Siomay yang sudah matang masih menempel satu sama lain, jadi kita harus pisahkan satu persatu. Harus diambil satu-satu dengan tangan. Tenang, sudah cuci tangan kok sebelumnya, jadi dijamin bersih. Di sini ada sekitar 20 pedagang siomay yang masih aktif berjualan mulai dari pukul 11 hingga malam hari. Asal mereka kebanyakan dari daerah Jawa seperti Tegal, Pekalongan, dan Cilacap. Setiap pedagang di sini memiliki rute, waktu, dan pelanggan yang berbeda-beda. Sehingga setelah semuanya matang, mereka akan keluar berjualan sesuai dengan waktunya masing-masing. Biasanya itu Bapak per hari itu berapa sih Pak paling sedikit dapatnya? 1, 2, 3. 123.000. 1, 2, atau 3. Atau dijelaskan gitu ya. Iya, maksudnya kayak rata-rata tuh per hari dapatnya berapa Ya, ratus ribu 100, gitu. 200, 300 dapat. Oh, 100, 200, 300 Iya, dapat kalau ya? tergantung ramai sepinya. Tapi untuk pemasukan segitu cukup Pak buat memenuhin kebutuhan hari-hari sama transfer istri sama anak yang ada di kampung? Ya kalau dipikir mengenai ekonomi sih minim ya. Minim tapi ya? saya begini keadaannya, Jadi harus saya dicukup-cukupin terima ya Pak? apa adanya Iya dari sih. pemberian yang Maha Kuasa. Penghasilan yang didapat para pedagang siomay ini antara 100 hingga 300 ribu rupiah per harinya, tergantung ramai tidaknya pembeli. Siomaynya sudah selesai nih pemberani, tinggal bahan pelengkapnya aja. Sekarang saya akan membantu para pedagang lain yang tengah membuat kol. Setiap kol harus digulung dan dibentuk hati-hati ya, tidak boleh terlalu kecil atau terlalu besar. Duh, ternyata susah juga ya. Meski awalnya salah, akhirnya saya bisa membentuk kol seperti para pedagang lainnya di Pemberani. Yeay! Jadi ini aku udah berusaha buat gulungan ketiga, ini aku ngegulung dan baru berhasil. Tadi yang pertama aku kecilan, yang kedua gagal, dan yang ketiga ternyata berhasil. Ini bikinnya agak-agak susah gampang, cuma harus dipakai niat dan usaha terus. Supaya jadi kayak aku, percobaan ketiga berhasil. Setelah semua bahan lengkap, saatnya membagikan setiap bahan ke masing-masing panci yang sudah diberi nama. Setiap orang memiliki jatah yang berbeda-beda. Di sini Pak Damuri yang membagi dan menghitung berapa jatah bahan-bahan siomay ke setiap pedagang. Jadi setiap pedagang setorannya berbeda-beda. Setelah semua panci sudah diisi siomay dan pelengkapnya, tinggal memasak bumbu kacang hingga matang. Bumbu kacang dimasak paling akhir karena memiliki durasi matang cukup lama, yaitu sekitar 2 jam. Selain itu, agar saat berdagang bumbu yang dibawa masih fresh dan segar. Kalau bumbu sudah matang, tinggal tuang ke dalam botol dan dibagikan kepada para pedagang. Nah, udah siap semua nih. Sekarang saatnya saya untuk siap-siap jualan. Kali ini saya akan menggantikan Pak Kartono untuk berjualan keliling di sekitar lapangan Pors Kemayoran. Meskipun hujan turun, saya tetap semangat untuk berkeliling jualan siomay Pemberani. Karena kalau dingin begini, enaknya kan makan yang hangat-hangat. Apalagi siomaynya baru matang. Ya jadi Pemberani walaupun kondisinya hujan-hujan kayak gini, aku bakalan tetap jualan siomay karena aku beneran pengen ngerasain dan aku pengen buktiin kalau aku berani dan bener-bener bisa ngebuktiin kalau aku bisa dagang siomay dan aku hari ini juga. Baru berjalan keluar gang, sudah ada yang beli nih Pemberani. Wah, senang sekali rasanya. Ini pembeli pertama saya. Laris manis, Tanjung Kimpul. Jadi ini pelanggan pertama aku, Pemberani. Ibu mau belinya berapa? Nggak usah banyak ya. Berapa? 7.000. Oke. Ini pengalaman pertama saya melayani pelanggan. Jadi saya harus menawarkan apa saja yang diinginkan sama pelanggan. Pembeli pertama saya ini pesan siomaynya pakai bumbu kacang saja. Dengan harga 10.000, saya memberikan 1 paket siomay lengkap plus 1 telur.
Belum selesai melayani pembeli pertama, sudah ada 2 remaja yang antri untuk membeli. Wah, makin semangat nih. Ya, pemberani ini dia. Udah aku bikinin buat ibunya. Ini pembeli pertama. Semoga laris nih kok. Biar laris ya. Terima kasih banyak ya. Biar laris ya. Terima kasih ya, Bu. Biar laris ya. Oke, siap Ibu. Kalau anak-anak biasa membeli sebanyak Rp3.000 dan pakai plastik biar gampang makannya. Setelah melayani 2 anak-anak, saya kembali berkeliling mendorong gerobak siomay. Wah, berat ya ternyata gerobaknya. Ternyata tidak mudah untuk mengendalikan gerobak siomay yang cukup berat dalam kondisi hujan. Apalagi banyak kendaraan yang lalu lalang, harus hati-hati nih pemberani. Setelah berjalan 100 meter, banyak juga orang yang sedang berteduh. Saya coba tawarkan pemberani. Dan berhasil, yes! Tujuan selanjutnya adalah area pertokoan. Saat melintas di pertokoan, ternyata ada pegawai toko yang beli siomay. Setiap pembeli yang datang membuat saya makin semangat meski hujan seperti ini. Uang sekecil apapun sangat berarti bagi pedagang kecil seperti penjual siomay ini pemberani. Karena gak mudah loh untuk mendapatkannya. Tidak terasa sudah berhasil menjual 15 porsi siomay selama keliling daerah Kemayoran. Wah, benar-benar pengalaman yang luar biasa pemberani. Jadi pemberani hari ini aku udah selesai untuk dagang somaynya. Tadi pagi pun aku juga udah belanja di pasar. Aku beli bahan-bahan somay dari sayur, kol, kentang, semuanya. Sampai aku pun juga ikut buat masak dan ngolah bahan-bahan somay. Aku pun dapat pengalaman yang sangat berharga banget, dimana aku yang gak pernah dorong gerobak dan dagang. Ini baru pertama kalinya aku dagang dan dorong-dorong gerobak sejauh ini, tapi aku tetap semangat karena aku dapat hikmahnya di balik ini semua. Aku ngerasa bangga banget dan apresiat sama tukang somai itu sendiri karena mereka udah rela ngeluangin waktu dan fisik mereka dan juga tenaga, walaupun mereka cuma dapat untung yang sedikit, tapi mereka tetap ngejalanin itu cuma buat demi ngebahagiain keluarga. Aku benar-benar salut banget buat abang-abang somai yang ada di seluruh Indonesia. Berani coba? Coba kalau berani.